Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang saya ambil, yaitu novel yang berjudul Si Anak Badai, karya Terelie. Novel Si Anak Badai ini karya Terelie yang mengisahkan tentang anak laki-laki yang bernama Zainal atau kerap disapa Za, yang berasal dari kampung Muara Manowa. Ia bersama teman-temannya berusaha mempertahankan kampung halaman mereka yang hendak digusur karena akan dibuat pelabuhan. Mengapa judulnya Si Anak Badai? Mungkin karena kehidupan mereka yang tidak lepas dari laut. Julukan itu berasal saat mereka ikut melaut untuk menangkap ikan cakalang. Nah, di tengah lautan lepas tersebut, tiba-tiba ada badai yang menerjang kapal mereka. Zainal bersama temannya Ode bahkan hampir terseret badai, namun akhirnya mereka mampu menyelamatkan diri mereka dari badai itu, dan muncullah si anak badai untuk geng mereka. Awalnya novel ini menceritakan kehidupan Zainal dan keluarganya. Zainal adalah anak seorang pegawai kecamatan bernama Zul. Ibunya yang bernama Fatmah, dia hanyalah ibu rumah tangga yang punya pekerjaan sebagai penjahit. Zainal mempunyai dua adik bernama Fatahillah dan Tiah. Kehidupan keluarga ini layak dijadikan panutan keluarga di zaman sekarang, di mana dalam mendidik anak-anak dibutuhkan ketegasan, namun jangan ada kekerasan. Misalnya seperti mama ketika memberi perintah kepada Zainal dan Fatah untuk mengukur baju Wak Sidik. Awalnya mereka menolak, namun mama dengan ucapan yang tegas dan serius mampu membuat kedua anaknya itu untuk menurutinya. Selain itu, dalam keluarga ini pula mengajarkan bagaimana cara menghargai mama atau ibu sebagai seorang yang banyak jasanya dalam sebuah keluarga, yang tugasnya berlipat namun mampu dilakukan tanpa mengeluh sedikit pun, seperti menyuci baju, menyetrika, memasak, mencuci piring, membersihkan rumah, dan mama masih mampu mencari uang tambahan dengan menjahit. Kehidupan di kampung Manowa awalnya baik-baik saja. Lalu datanglah utusan yang mengaku dari provinsi membawa kabar akan membangun sebuah pelabuhan di kampung mereka. Jelas saja warga di kampung menolak. Sekalipun warga pada awalnya diberi iming-iming tempat tinggal baru, akan tetapi mereka tetap menolaknya. Dia adalah Pak Kapten yang dianggap sesepuh yang berani menyuarakan penolakannya, sehingga membuat utusan provinsi itu pulang dengan hati yang kesal sekaligus dendam. Masalahnya semakin bertambah rumit ketika tiba-tiba ada perintah penangkapan Pak Kapten yang melibatkannya di masa silam. Di saat sulit, tanpa adanya Pak Kapten,
Sebagai sesepuh kampung, warga hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan bahwa tempat tinggal mereka sebentar lagi akan digusur. Bahkan ketika sekolah satu-satunya di kampung itu dirobohkan dan tidak ada yang mampu berbuat banyak, membuat anak-anak menangis karena sekolah mereka akan digusur. Tapi tidak untuk geng si anak badai ini. Mereka berusaha mencari cara untuk menggagalkan rencana pembangunan pelabuhan itu. Dan akhirnya dengan semangat dan kekompakannya yang membara, mereka berempat, mereka mampu membawa bukti dan mampu menyelamatkan kampung dari penggusuran. Demikianlah cerita novel yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.